Ketika mereka lagi terbang menggitari Samudra Pasifik, tiba-tiba mereka... Sekali-sekali, ayolah kita ke rumahmu, Sul. Iya, Sul. Kami penasaran kali loh. Kayak mana rumahmu? Boleh. Ya udah, ayo, gaskan. Setelah mereka terbang beberapa jam, akhirnya kan mereka sampai ke rumah si Samsul. Oh, Mak. Cantik kali rumahmu ini, Basul. Tapi sayang, pintunya bentuk lop. Pintu kok bentuk lop? Kenapa dibikin bentuknya lop? Biar kita ketika masuk, itu penuh dengan cinta. Widih, amazing. Ya udah, ayo, masuk. Alamak. Kenapa kau, Jor? Lihatlah itu, Dik. What? Ada bandara di dalam rumahmu, Sul. Iya, jadi ini itu dibikin sengaja biar kami itu bisa cepat berangkat langsung ke luar negeri, nggak harus ngantri. Tapi pesawatnya mana, Sul? Ini pesawatnya. Hah? Emang bisa? Maka ini, Sul. Dari mana masuknya? Mungkin dari sininya masuk dia, Jor. Sekarang ayo kita ke lantai 1070. Bentar. Ini sepedamu, Sul. Iya. Cuma udah lama nggak kupakai sepedanya ini. Gede kali, Cok, sepedanya. Kayak mana cara naiknya ini, Sul? Gampang. Tinggal dilemparkan aja kayak gini kok. Tuh, langsung sampai nanti ke atas. Agak lain. Udah. Ayolah langsung ke atas, ayo. Mereka pun pergi naik ke lantai 1070 menggunakan lift. Nah, kalau ini itu kamarku. Wih, mewah kali kamarmu ya, Sul. Iya kan? Tapi tempat tidurnya mana? Kok nggak ada? Ada kok. Tuh. Alamak, cemana kau tidurnya di situ, Sul? Gampang, tinggal pakai magnet di sini, terus kita kayak gini, nanti itu ditarik ke atas, nempel deh. Terus perosotan itu untuk apa dibikin di situ, Sul? Ya ini untuk turun langsung ke bawah lah, biar cepat. What? Ketika mereka sedang bertapa di pegunungan Himalaya, tiba-tiba saja bocil berkumis datang. Woi, Bang, reviewkan dulu rumah si Agus. Oke, gas. Ayo, weh. Tapi kalian tahu di mana rumah si Agus? Nggak tahu. Udah, kita cari aja dulu entah kemana. Setelah mereka pergi ke sana kemari mencari alamat, tapi nggak nemu-nemu juga. Udah semua tempat kita jalani, tapi nggak nemu-nemu juga rumah si Agus. Udah, kita tanya aja dulu sama Wak itu. Ya udah, ayolah. Wak, mau nanya, di mana rumah Agus? Saya Agus, bukan Agus Uwak maksudnya. Ya nggak tahu lah kalau gitu. Coba tanya itu. Misi Om, mau nanya, rumah Agus di mana ya? Saya sendiri, Agus. Dan ini rumah saya. Bukan Agus, Om. Agus kawan kaminya, Om. Ya kalau itu nggak tahu lah, udah. Coba tanya yang sebelah itu. Bu, mau nanya, rumah Agus di mana ya, Bu? Ya ini rumahnya. Yang betul, Bu, ini rumah si Agus. Ya betul. Dan saya sendiri Agusnya. Bukan Agus ibu maksudku. Agus yang keriting itu ya rambutnya, Bu. Ya nggak tahu lah aku, Dek. Soalnya ini itu kampung Agus. Semua orang yang ada di sini namanya Agus. Kalian. Ini dia orangnya, weh. Muncul sendiri. Ngapain kalian kesini, ha? Kami mau nge-review rumahmu. Bisa? Boleh. Ya udah, ayo. Ikut aku. Akhirnya mereka pun pergi menuju ke rumah si Agus melewati sungai, alam baka, dan rumah Sakura. Nah, inilah rumahku, woi. Mana, Cok? Ini loh. Masa nggak nampak kalian? Ini. Mana? Nggak ada pun. Kuburannya semua ini, ha? Ini loh. Ini. Alamak. Ini kan rumah semut, Cok. Gigi kau lah rumah semut. Ini itu rumahku, Cok. Ketika mereka sedang berenang mengarungi samudra Atlantik, tiba-tiba si Samsul ngidam. Aku lagi ngidam lah. Ngidam apa kau, Sul? Aku ngidam ke rumahmu, Dik. Oh ya udah, ayolah langsung ke rumahku. Setelah mereka berenang beberapa abad, akhirnya mereka pun tiba di rumah si Dika. Wih, keren juga rumahmu ya, Dik. Masih kerenan rumahmu ya, Sul. Tapi aneh kali lah, masa ada rumah mewah nempel ke rumah yang biasa aja? Itu sengaja dibuat untuk menandakan tidak ada jarak antara rumah yang mewah dengan rumah yang biasa. Semua itu bisa bersatu tanpa ada kesenjangan sosial. Oh, bijak kali kau, Dik. Yaudah, ayo masuk. Tapi dari mana masuknya, Dik? Rumahmu pun tak ada pintunya. Ya kita masuknya dari sana lah. Wah, goa bah. Karena nggak ada pintu, akhirnya pun mereka masuk ke rumah si Dika lewat goa. Agak lain memang. Dik, mau buang air besar aku, Dik. Di mana toiletmu, Dik? Itu, di sampingmu. Alamak, ini sungai sama air terjun. Kok bisa ada di dalam rumah, Dik? Ya itu sengaja dibikin supaya kalau kita buang air nggak perlu disiram lagi. Bodoh amat lah, udah nggak tahan lagi aku. Kalau banjir nanti sungai ini, cemana lah, Dik? Ya tinggal lari.
Ya udah, sekarang kita ke lantai min 70. Kok min 70, Dik? Ya karena lantai min 70 itu dia ke bawah, nggak ke atas. Makanya min. Terus dari mana lewat ke lantai bawah, Dik? Nggak adanya lift di sini, ha? Ya dari situ. Alamak, lebih parah dari rumahku, bah. Nggak betul lagi ini, ah. Udah, ayolah, kita langsung lompat. Akhirnya dengan terpaksa mereka pun lompat ke lantai minus 70. Nah, inilah kamarku, woy. Ini kamar apa hutan, Dik? Ya kamar lah, mana ada hutan kayak gini? Tapi kayak hutannya, Dik. Ya ini sengaja modelnya dibikin gini, supaya kalau kita bangun tidur, bisa langsung makan pohon. Ketika mereka sedang menyusuri kedalaman tanah, tiba-tiba si Samsul pengen ke rumah si Jordi. Jor, ayolah ke rumahmu, Jor. Iya, kemarin kan udah dari rumah si Samsul, terus dari rumahku. Sekarang ke rumahmu lah. Boleh. Ya udah, ayo, let's go. Dan akhirnya mereka pun pergi ke rumah si Jordi dengan melewati tanah, lautan, dan langit-langit. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai ke rumah si Jordi. Nah, kita udah sampai di rumahku. Wih, rumahmu di Mars. Enak kali kau, Jor. Tinggal di Mars. Ya udah, sekarang kita masuk. Ayo. Masuknya dari mana, Jor? Ya dari situ. Itu kan ada pintu, ha? Alamak, kecil kali tuh, Cok. Mana muat dari situ, Jor? Segini. Ya udah, ayolah masuk. Dan dengan terpaksa mereka pun harus masuk ke rumah si Jordi lewat pintu yang kecil. Kok berterbangan semua barang-barang di rumahmu ini, Jor? Ya, namanya pun di Mars. Kan nggak ada gravitasi di sini, jadi terbanglah semua. Tapi kita kenapa nggak terbang, Jor? Ya soalnya dosa kita itu terlalu berat, jadi nggak terangkat, biarpun nggak ada gravitasi. Sekarang kita ke dimensi 40. Ayo, kok dimensi? Kan harusnya lantai atau tingkat. Di sini itu nggak ada lantai, yang ada dimensi. Oh. Dan mereka pun pergi ke dimensi 40. Nah, inilah dimensi 40. Dimensi tidur namanya. Di sinilah kau tidur ya, Jor. Tapi nggak adanya tempat tidur di sini. Di atas pun nggak adanya nempel, ha? Ada. Tuh, di bawah. Alamak, kecil kali tuh, Jor. Cemana kau tidur di situ? Gampangnya itu ya, tinggal ditidurkan aja. Nggak muat lah, Jor. Gimana mau tidur di situ? Bisa loh, gini caranya, lihat. Jor. Betulan tidur, bah. Woi, Jor, malah betulan tidur kau bangun, kau, weh. Bangun. Alamak, dalah. Dek, mari dek. Ya kak. Nama dek siapa? Mia. Adik tahu nyanyi tak? Tahu. Mari kok kakak nyanyi sama-sama. Anggok-anggok, geleng-geleng, tunduk-tunduk, ikut tunjuk. Anggok-anggok, geleng-geleng, tunduk-tunduk, ikut tunjuk. Iya, saya, kiri kanan, ikut saja. Iya, saya, kiri. Pa, aku juara 1, Pa. Oh, juara 1. Tapi kan, Pa, juara 2-nya cewek Cina loh, pakai kacamata. Hah? Amazing, impossible. Ini harus kita kasih tahu ke semua orang di kampung ini. Ayo, Pa. Pak, anak saya ini juara 1 loh. Alah, baru juara 1. Biasa aja pun. Tapi kan, Om, juara 2-nya cewek Cina loh, Om, pakai kacamata. What? Impossible. Pak Jack, anak saya ini juara 1 loh. Ya terus kenapa? Hah? Hubungannya sama saya apa? Juara 2-nya cewek Cina loh, pakai kacamata juga. Luar biasa. Aku sangat bangga bisa punya saudara kandung seperti kau. Bu Yin, anakku si Samsul ini juara 1. Anakku pun juara 1-nya. Nggak ada aku pamer-pamerkan kayak kalian itu. Tapi Bu, juara 2 di kelasku cewek Cina loh, pakai kacamata. Hah? Nggak mungkin itu. Mustahil. Woi, Pak Des. Anakku ini juara 1 loh, Pak Des. Baru juara 1 aja udah bangga. Anak saya juara setengah. Biasa aja pun. Ya bangga lah, Pak. Soalnya juara 2-nya cewek Cina pakai kacamata. What? Impossible. Tidak mungkin itu. Betul, Pak. Aku nggak bohong. Kalau memang itu betul, coba buktikan. Mana cewek Cina yang juara 2 itu? Itu dia cewek Cinanya. Sini. Hah? Itunya. Ya udahlah ya, duluan aku pulang. Itunya cewek Cina juara 2 yang kau maksud itu, Sul. Iya, Pak. Dialah juara 2-nya di kelas kami. Dan aku juara 1-nya. Hebat aku kan, Pak. Gigi kau itulah hebat. Udah, mulai besok, gue usah lagi ke sekolah. Ayo kita pulang. Pak, si Samsul hilang, Pak. Hah? Hilang? Iya, Pak. Tadi jam 8, ku suruh dia beli gula. Tapi sampai sekarang jam 6 ini, belum pulang dia, Pak. Kok bisa pula lah hilang dia? Ya udah, ayolah kita cari. Samsul, mana kau, nak? Samsul,
Samsul. Ada apa ini? Kenapa teriak-teriak kalian? Ah, ini Pak Jok, anakku si Samsul hilang. Hilang? Iya Pak, bisa juga dia hilang ya? Ya bisa lah Pak, siapapun manusia di bumi ini bisanya hilang. Emang kemana si Samsul itu terakhir? Ah dia terakhir tadi ke warung Pak, kusuruh beli gula. Ya udah, coba dulu tanya sama par warung itu. Mana tahu dia di situ nginap ya kan? Betul juga itu Pak, ayo kita tanya Pak. Wak, ada tadi Wak lihat si Samsul kesini Wak. Ada. Tadi dia datang ke sini beli gula sebiji. Sebiji iya. Terus setelah beli gula, kemana lagi dia, Wak? Ya terus dia pergilah. Entah kemana pun aku tak tahu. Emang kenapa ya? Hilang dia, Wak. Hah? Hilang? Ya kalau hilang, itu dicari lah. Ya ini kami lagi nyari, makanya aku tanya Wak. Ya udah. Kalau gitu biar saya bantu cari ya. Samsul. Ada apa ini ya Om? Kenapa teriak-teriak kalian manggil si Samsul? Si Samsul hilang dari pagi nggak pulang. Ada kau lihat dia? Ada Om. Di mana? Di mana dia kau lihat? Itu dia Om. Lagi berak. Oh Mak, dikira hilang. Ternyata berak dia di sini. Bok kali lagi. Samsul, pulang.